yasari'una fil khairat. Berlomba-lomba pada kebaikan. Kita ini sudah mendekati daripada Zulhijjah. Masalah kurban kita tahu bersama bahwa itu sunat kifayah. Kita usahakan setiap tahun satu rumah ada satu yang berkurban. Dalam sebuah keluarga benasiro yang kurban untuk mendapatkan pahala yang berlimpah terhadap diri yang berkorban dan gelah tuntutan sunat kepada keluarga tersebut. Jadi kan tabuh untuk janit tabuh keluarga. Akan tetapi siapa tak kurban dalam sebuah keluarga, maka satu keluarga terlepas tuntutan sunatnya dan kahanali sikap makruh. Jadi Alhamdulillah alladzi amarna bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santunan puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Selawat salam kepangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Imam Syekh Masjid yang ulun tuan muliakan, seluruh pengurus BKM, remaja masjid dan panitia pembangunan yang ulun tuan muliakan, dan juga kepada seluruh para dermawan yang selalu menyumbang di masjid yang sangat mulianya, mobil khusus kepada jamaah Jumat yang dimuliakan Allah yang sangat ulun tuan muliakan. Di dalam hidupnya, salah satu keinginan gedanya, baik dari ubud hingga raya, dari raya hingga tuha, adalah menjadi pribadi yang soleh. Menjadi orang yang baik, baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Maka oleh karenanya, kiranya pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita membaca rukun 2 khutbah, terlebih dahulu kita mengulang sedikit nasihat yang bertemakan membentuk pribadi solih dan mencegah diri dari kemungkaran. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita nyatakan definisi daripada solih adalah baik ataupun tidak rusak yang secara bahasa. Adapun secara istilah, solih itu adalah orang yang taat dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, solihnya dibagi 2 versi. Solih artinya orang yang berbuat baik terhadap diri sendiri. Tetapi muslih adalah orang yang berbuat baik terhadap orang lain. Maka pada dasarnya, solih itu adalah orang yang berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan bermanfaat bagi sekalian alam. Oleh karenanya, diri kitanya, anak kitanya, pasti yang kita inginkan menjadi anak-anak yang salih. Tetapi sebelum kita menginginkan generasi ataupun anak-anak kitanya menjadi anak salih, terlebih dahulu kitanya coba diri kita membentuk menjadi pribadi yang salih. Sebab ladung katuha dan umum mungkin dikatakan tua oleh agama iaitu kutlo tun watu, tetapi belum mau untuk membentuk diri menjadi pribadi yang salih. Maka oleh karenanya kita nyukalan surah Ali Imran ayat 113-114.
Surah Ali Imran ayat 113 dan 114 yang ulung baca bunuh. Pada dasarnya asbabun nuzulnya berkenaan dengan ahli kitab. Yang mana ketika divonis ahli kitab rata-rata munafik kepada Allah, akan tetapi Allah menjawabnya melalui surat Ali Imran 113 dan 114 bahwa ahli kitab tidak semuanya munafik. Ahli kitab tidak semuanya tidak mengikuti Nabi. Maka dikatakan di situ ahli kitab bahkan ada yang mereka adalah ummah qaimah yang jujur. Kemudian di sana disebutkan mereka orang yang selalu membaca Al-Quran. Mereka sujud selalu kepada Allah, beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka orang yang bersegera kepada kebaikan. Di ujung atau di akhir ayat ini disebut wa ulaika minas shalihin. Dan mereka adalah orang-orang salih. Merujuk kepada asbabun nuzul ini, sangat tertarik untuk kita takaji bagaimana cara menjadi orang salih. Sudah tertera 5 sikap di dalam surah Ali Imran 113-114. Jadi untuk membentuk diri menjadi pribadi yang salih yang kita inginkan, yang diinginkan oleh orang tua kita dulu, terkadang orang tua telah kembali ke rahmatullah, yang diusahakan melalui gemitan nafkah kepada kitanya untuk membentuk diri menjadi pribadi salih dan salihah. Yang pertama adalah yatsluna ayatillahi ana al-lail. Adalah seringnya kita membaca Al-Quran terlebih di malam hari. Jadi kita sering baca Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi bila kita bangun salat sunat tahajud, setelah itu kita menunggu subuh dengan membaca Al-Quran, ini ciri-ciri utama orang-orang yang salih. Jadi bila ingin kita berada pada kategori berusaha untuk menjadi orang salih, bukan cuma baca Al-Quran setelah subuh, andai sanggup setelah salat tahajud kita baca Al-Quran, ataupun di dalam tahajud kita perbanyak Al-Quran. Ini ciri pertama orang salih. Tetapi bila kita melihat, jangankan di malam hari, siang hari saja kita jarang membaca Al-Quran, bagaimana untuk membentuk diri menjadi pribadi-pribadi yang salih. Terlebih ironisnya dan menyedihkan lagi, banyak generasi muda kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bedaan salih, bertingkat syariat, kolom bere. Maka oleh karenanya, kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, nak baik tua dah baca Al-Quran, nak selalu kita mendapat petunjuk dari Allah, yang pertama adalah berlelu baca Al-Quran, ana al-laili, khususnya di malam hari. Wahum yasjudun. Sikap kedua yang harus terbentuk untuk jid kitanya sebagai orang saleh adalah yasjudun, berlele sujud kepada Allah. Karena sujud di antara sekalian banyak ibadah solat, di antara sekalian banyak rukun salat, sujud adalah puncak utama daripada ibadah itu. Ibadah solat ketika sujud ubena tempat yang tertinggi kepala kitanya dan sujud di hadapan Allah, membuktikan kita orang yang beribadah dan mengakui tentang kebenaran Allah. Sujudnya belum tedang dalam diri kitanya, maka sulit untuk membentuk diri menjadi pribadi salih. Sebanyak mana dia solat, sebanyak itu pula tingkat kualitas kesalihannya. Sebanyak mana dia melaksanakan solat, apakah fardu ataupun sunat, maka sebaik itulah orangnya. Kalau kita sehari semalam hanya solat fardu 5 waktu saja, hana pernah tatamah dengan sunat, ya mungkin dominan tingkat buat kitanya. Tetapi ada orang yang sehari semalam kadang solat hanya 2 waktu saja, 3 waktu saja, yang kedominan buat kitanya. Maka mudah untuk tak ukur draw teget hana get. Nah tak sembahyang pohana, yan manten. Sehingga sangat sedih lom takalan. Menganggap dirinya muda, maka perlu kita sampaikan dan mungkin guru kita sering menyampaikan. Umur putloton hanali muda. Umur putloton pakaian belele, pakaian lagi jauh masjid. Sehingga begitu azan berkumandang terus tu masjid. Umur putloton lagi tanya bek tua-tua sembahyang 5 buah wate. Umur putloton lagi tanya bek tua tak jaga anak dan keturunan untuk mau salat. Tetapi bila sudah seperti ini, katuha kitanya. Kitanya kaganggap tua, dalam agama ganggap tua, di masyarakat dianggap tua, maka sembahyang 5 buah wate manteng nanatan dan tinggai-tinggaitan, dan le takkan lagi tidak akan mampu untuk mendidik menjadi pribadi solih,
apalagi melahirkan keturunan-keturunan yang salih. Dia tajuk anak dudaya, situn kai peluang. Dia tajuk anak dudaya, iwo lebih hiji gendanya. Kenapa? Karena kita belum mampu mendidik kita menjadi pribadi yang salih, yang tem sujud le kepada Allah dan tem berdoa kepada Allah benar anak yang salih. Ironis sekalian. Orang menyolalo jino ba olahraga, gara-gara lalu olahraga asatan mugrib kan. Padahal kan pemain penonton. Orang lalu jino ba but kerja, gara-gara kerjanya tua semayang lehut, tua semayang asa. Sementara rezeki Nabi oleh Allah, tetapi tetap tidak mau melaksanakan ibadah. Yang dilet rezeki, yang atur rezeki Allah. Jadi kalian ura-ura udip merana, udip berit-marit sedih, hana sedih, tetap tidak mau salat. Mungkin hanya mati yang bisa mengingatkan orang-orang seperti ini. Maka untuk membentuk diri menjadi pribadi yang salih, sembahyang yang utama. Yang ketiga, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah. Yo generasi kita nyo dah didik, dah juk dayah-dayah yang betul. Dah perlu ilmu tauhid yang betul. Sehingga bila ada ajaran-ajaran yang menentang, bisa kita lawan. Sampai dua rotu nyo khatib kana ya inang khatib hinon tu. Dua rotu untuk kana menjampu ayat dengan hadis. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah baca ayat. Bermacam-macam akan terjadi bila memang tidak ada pelindung, yaitu ilmu tauhid. Yang keput wa yu'minuna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nyopi kan urusan pemimpin mantang. Amar ma'ruf nahi munkar punya tahapan-tahapan. Katanya yang jid dengan habat, dengan nasihat. Katanya yang jid dengan cok keputusan. Katanya yang haik tak jaga keluarga katanya. Amar ma'ruf nahi munkar. Di segala segi. Oh dari segi riba katanya tak jaga. Oh dari segi haram katanya tak jaga. Ugat pesta anu nak jaga puna tak jaga pohana halingan haram. Begitu juga dalam segi udip dalam dunianya. Ya, dengan viral-viral mengenai haram ataupun tidaknya, mengenai riba ataupun tidaknya, setuju atau tidaknya dengan bank konvensional dan sebagainya. Lu ngerasa menyohan mampu lagi kita nyata pahami Al-Quran, pahami hadis. Menyohan mampu lagi kita nyata pahami hadis, kembali bak ulama yang harapan kita nyokan Bandung. Menyokan tamat pun yang keselih ulama, fatwa ulama kita pegang. InsyaAllah kita nyo akan terpetunjuk. Menyohana, kata sabi-sabi gampung lagi kita nyo tak menggabu. Sabi-sabi saudara kita nyo tak putus silaturahmi, sama-sama awam. Konyo hana mufamukum, koje hana mufamukum. Tetapi bila kita bergaris pada fatwa ulama, menyokan fatwa le ulama, ikuti fatwa ulama. Paling kurang urut kiamat kita nyo gelah. Maka berbicara pada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, baik sagai-sagai, pulih-pulih draw. Amar ma'ruf, tatim Yohana urusan dengan ekonomi. Nahi mungkar, tatim Yohana urusan dengan kebijakan. Tetapi begitu nahi mungkar urusan dengan kepentingan pribadi kita nyo, se ayatnya, se hadisnya, bahkan fatwa ulama tatim abaikan. Anjut. Karena pakan, karena sesungguhnya udip kita nyo na aturan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Lagi kita nyota cerna dari Al-Quran, ikuti hadis. Lagi kita nyota cerna dari hadis, ikuti fatwa dan petuah-petuah ulama. Menyonyan tatim ikuti, lo rasapan Bandung kita nyo akan selamat. Baik dari riba, baik dari maksiat, baik daripada kejahilan ilmu yang hana kita nyo miliki, ataupun sikap-sikap yang lain. Yang terakhir, wa yusari'una fil khairat. Berlomba-lomba pada kebaikan. Kita ini sudah mendekati daripada Zulhijjah. Masalah kurban kita tahu bersama bahwa itu sunat kifayah. Kita usahakan setiap tahun satu rumah ada satu yang berkurban. Dalam sebuah keluarga benasiro yang kurban untuk mendapatkan pahala yang berlimpah terhadap diri yang berkurban dan gelah tuntutan sunat kepada keluarga tersebut. Jadi kentaboh untuk janit mentaboh keluarga. Akan tetapi saboh tak kurban dalam sebuah keluarga, maka satu keluarga terlepas tuntutan sunatnya dan kahanali sikap makruh. Jadi baik sang-sang hot anak ba kurban lepah le kak. Bukan itu yang kita fikirkan. Yang kita fikirkan taat kita kepada Allah dengan berkurban nanti persiapan saat kita berada pada 10 sampai 13
Zulhijjah. Kenapa pembuktian kitanya, iman kitanya kepada Allah? Uronya yang kan merupakan uro tasyrik, yang kan merupakan uro raya haji, ni sembelih 5 ekor kambing, 1 lembu. Tiada makna, beda maknanya. Hanya bermakna sedekah. Tetapi sumbangan, udah pegah tabungan yang kita titip, kita simpan pelan-pelan dan akhirnya pada 10 Zulhijjah kita lakukan kurban, maka sungguh bermakna luar biasa. Akan kita kaji pelan-pelan hingga sampai kepada 10 Zulhijjah. Maka marilah sama-sama untuk persiapan daripada sambut Zulhijjah itu urban benar laju sapa-sapa pahala ke dia. Kemudian selanjutnya wasari'una ilal fil khairat, termasuknya berlomba-lomba kiban cara tapegat masjid. Sesungguhnya di belakang kita kematian sedang mengejar kita. Apakah kita sambil saat meninggal? Apakah kita saat meninggal kali tak kubah amal-amal Bandung? Ataupun saat kita meninggal, sesungguhnya hana amal soleh ataupun wakaf sedekah jariah yang kita kubah. Maka kesempatan selama umur panjang, belelelah sedekah untuk masjid, beleh masjidnya, sehingga setiap orang sembahyang, Bandung terus pahala kita baik kita orang si kita baik kita yang dalam dunia, atau singgah kita tak tinggalkan dunia, terus pahala sampai akhirat. Kemudian wa ulaika minas solihin, menyoek tapubut-butnya yang 5 yang ke tanda kita orang salih. Maka untuk bentuk diri menjadi pribadi yang salih, pertama kita haruslah belele baca Al-Quran lebih-lebih di malam hari. Yang kedua, bela sujud kepada Allah dalam bentuk salat wajib dan salat sunat. Yang kelihatan, betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, apapun cobaan, iman berkokoh. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala aspek. Yang kelima, berlomba-lomba, bersegera untuk berbuat kebaikan. Rumpu jenis kebaikannya adalah sebagai modal kita tahu bahwa Allah. Mudah-mudahan pelan demi pelan kita usahakan tapubut atas 5 buah perkaranya untuk menjadi pribadi yang solih dan mendapatkan amal yang lebih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailir ridha was sa'adah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والتقى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون